Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua tetap diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, melanjutkan materi yang sudah Pak Iwan sajikan melalui video pembelajaran juga, masih pada bahasan sistem gerak pada manusia. Kali ini Pak Iwan sedikit akan mengulas tentang hubungan antar tulang ya, atau biasa kita sebut sendi dan otot ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah paham, pernah juga mungkin kalian sudah dapatkan ketika di SD atau MI tentang sendi dan otot. Kita bahas satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita bahas tentang sendi ya, atau persendian. Sendi adalah hubungan antar tulang ya, jadi dia menghubungkan antar tulang. Hubungan antar tulang ini adalah persendian ya. Jadi tulang-tulang kita itu dihubungkan. Hubungan-hubungan itu namanya sendi. Banyak macam sendi ya, banyak macam sendi. Ada yang disebut dengan sinartrosis. Sinartrosis itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak minimal ya, sedikit sekali gerak atau mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Contoh yang sedikit gerak, nah ini tulang belakang kita ini. Tulang belakang kita ini geraknya sedikit, tidak bisa kita paksa ya, tidak bisa kita paksa untuk bergerak aktif, itu tidak bisa. Kemudian yang tidak bergerak, contoh ini tengkorak kepala kita ini ada sekat-sekatnya ya, ada nama-nama tulang di sini banyak, tapi di tengkorak tidak bisa bergerak ya. Itu hubungan antar tulang yang disebut sinartrosis. Kemudian ada diartrosis. Diartrosis itu hubungan antar tulang yang memungkinkan banyak gerakan. Contoh, ada sendi peluru. Nah, sendi peluru itu memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh ini, lengan atas dengan bahu ini. Ini kalau kita gerakan diputar bisa, maju bisa, mundur bisa, atas bisa, bawah bisa. Dia kemana-mana bisa. Ya. Selanjutnya sendi engsel. Engsel itu ya seperti engsel di pintu jendela itu. Jadi kita buka nutup pintu ya seperti itu sendi engsel. Contohnya ada di sini. Nah ini ada di hubungan antar tulang atas tulang bawah ini. Jadi kita hanya ini tahunya searah ini aja. Seperti buka nutup pintu jendela. Ini tidak bisa kalian paksakan kemudian ke bawah, ya tidak bisa gitu ya, sakit nanti tulangnya bisa patah. Dia hanya bisa bergerak seperti ini. Itu sendi engsel ya. Selanjutnya ada sendi pelana ya. Sendi pelana itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan dua arah ya. Contoh ini ibu jari. Ibu jari ini bisa naik turun, bisa kanan kiri, atau telapak tangan ini, nah ini naik turun, ini samping kanan kiri, itu pelana. Selanjutnya sendi putar ya. Sendi putar itu gerakan antar tulang yang memungkinkan gerakan berputar. Contohnya di tulang pertama yang ada di leher dengan kepala ini kita bisa berputar ya, seperti itu sendi putar. Kemudian sendi geser. Sendi geser itu berarti hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak bergeser ya. Bisa naik turun, bisa ke samping. Jadi contohnya ini pengumpil sama hasta ini. Jadi ini ada tulang. Nah, ini sendi geser, atau tulang betis sama tulang kering. Itu juga sendi geser. Nah, sekarang kita lanjut ke materi otot ya.
Otot itu adalah sebenar-benarnya alat gerak aktif kita. Jadi yang membuat gerakan itu otot, ya. Jadi kalau otot itu bekerja, misalkan dia berkontraksi gitu ya, entah itu menyusut, mengembang, maka alat tubuh kita, ya, bagian tubuh kita juga ikut bergerak. Jadi alat gerak kita sesungguhnya itu adalah otot, ya. Ada banyak macam otot. Kita bahas satu persatu. Yang pertama otot polos. Otot polos ini disebut juga otot tak sadar, ya. Otot tak sadar. Loh, kok bisa ya disebut dengan otot tak sadar? Nah, jadi begini. Kita itu punya sistem yang bekerja di luar kesadaran, ya. Salah satunya otot polos ini. Dia bekerja di saluran pernafasan, di pembuluh darah, gitu ya. Sekarang coba kita buktikan. Coba sekalian kalian ingat-ingat. Ketika kalian makan, ketika kalian bermain, ketika kalian berbicara seperti ini, ketika kalian sholat, pertanyaannya, kalian bernafas apa tidak? Ya bernafas, Pak. Ingat nggak ketika kalian bernafas? Ya sekarang ingat, karena sudah Pak Iwan beri instruksi, Pak Iwan kasih petunjuk. Tapi ketika kalian bermain dengan asiknya, ngobrol dengan teman, telepon, itu ya, main game, kalian tidak sadar kalau kalian itu bernafas. Inilah otot polos yang bekerja di luar kesadaran, gitu ya. Nah, otot polos memiliki ciri-ciri bentuknya seperti gelondong, ya. Gelondong itu ujungnya runcing, ya, terus kemudian tengahnya besar, kemudian runcing lagi. Nah, kayak cendol ya, itu. Jadi terus inti selnya ada di tengah-tengah, seperti itu. Jadi tengahnya itu besar, kemudian meruncing di bagian pinggirnya. Itu otot polos. Kemudian dia bekerja di luar kesadaran, ya. Oke, selanjutnya otot lurik. Disebut otot lurik itu karenanya bentuknya memang lurik-lurik, ya. Kalau dilihat di mikroskop itu gelap terang seperti itu. Inti selnya tersebar di pinggir-pinggir, banyak, ada selnya banyak, ya, tersebar di pinggir-pinggirnya, seperti itu. Nah, otot lurik ini adalah otot sadar, ya, otot sadar, tersebar di hampir semua bagian anggota tubuh kita yang bergerak, gitu ya. Karena dia itu letaknya di bagian tubuh kita yang aktif, maka otot lurik ini dia cepat lelah, gitu ya. Itu otot lurik. Selanjutnya ada otot jantung, ya. Otot jantung disebut otot jantung karena dia bekerjanya di jantung. Hampir sama dengan otot polos, ya. Dia bekerja di luar kesadaran. Lagi-lagi coba kalian rasakan. Kalian tahu nggak kalau jantung kalian itu berdetak? Ya sekarang tahu, kalian bisa rasakan, gitu ya. Coba kalau kalian bermain, bersepeda, gitu ya, nonton TV, bahkan melamun sekalipun, gitu ya, itu jantung kalian berdetak. Jadi ototnya bekerja. Itu adalah otot jantung, gitu ya. Oke anak-anakku, selanjutnya untuk otot, ya. Jadi cara kerja otot itu ada macam-macam, ya. Ada cara kerja otot itu yang disebut antagonis, kayak pemeran film antagonis, gitu ya. Berarti dia jahat, gitu kan. Nah, kalau otot tidak. Antagonis itu dia bekerja saling berlawanan, gitu ya, saling berlawanan. Kemudian ada yang sinergis, itu berarti searah, seperti itu. Itu cara kerja otot, ya. Selanjutnya anak-anak, ketika terjadi sesuatu, entah itu crash, itu ya, kecelakaan, terjatuh, maka akan terjadi atau mengakibatkan perubahan struktur atau pergeseran tulang, itu ya,
yang menyebabkan sakit, nyeri, inflamasi atau pembengkakan, ya, itu terjadi karena ada benturan, ya, atau pergeseran yang menyebabkan otot atau sendi kita itu tidak berada pada tempatnya. Contoh yang kita kenal dengan terkilir, itu kan tulangnya geser, gitu kan. Ketika tulang geser kok terasa sakit, kenapa? Ya karena sendinya, itu ya, otot kita itu bengkak, seperti itu. Ada yang kecepit, gitu ya, kecetit, gitu ya, itu karena ada ototnya yang terjepit, seperti itu, yang menyebabkan sakit, gitu. Ini banyak kelainan pada tulang, anak-anak ya, karena jatuh, karena turunan, gitu ya. Bisa jadi karena sebuah kebiasaan. Contoh, kalian membaca bungkuk, seperti itu, belajarnya bungkuk. Ternyata sampai tua kalian bisa membungkuk. Kenapa? Karena tulang belakang ini dibiasakan untuk membungkuk. Nah, kelainan tulang, sendi, otot ada di buku pegangan kalian. Bisa kalian baca, bisa kalian pelajari. Selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan soalnya di sana. Di e-learning sudah Pak Iwan siapkan sebuah kuis. Kalian bisa kerjakan di sana, tapi jangan lupa setelah login absen, ya. Evaluasi sudah 3 minggu kita pembelajaran daring, tapi masih banyak yang lupa absen. Bukan hanya absen loh ya. Kalian juga melakukan aktivitas belajar. Nanti jangan-jangan cuma absen tapi tidak belajar, gitu ya. Ya absen ya belajar. Itu anak-anakku, sementara yang bisa Pak Iwan sampaikan melalui video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya akan Pak Iwan sajikan video pelajaran untuk materi berikutnya. Wasiku wa nasibitaku wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.